Selamat hari Minggu, Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian. Mari kita siapkan hati untuk perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus anak-Mu, kami membawa hidup kami. Isilah hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Roh Tuhan yang akan memberi hikmat kepada kami, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19, lalu dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku." Saya ulangi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang terus bersedia belajar firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana kabar minggu ini? Berharap kita semua penuh sukacita. Kalaupun sakit ya kita masih dapat merasakan sukacita, pemulihan dan kesembuhan, mendapat perawatan dari keluarga dan para medis. Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita sering memperhatikan demo di televisi, para pendemo itu memperjuangkan ide-ide untuk memperbaiki negara. Mereka menyuarakan pendapat mereka. Sayangnya, kadang-kadang mereka menyerang pada pribadi. Mereka merasa bisa mengatur negara ini. Mereka merasa benar, dan mereka menyalahkan orang lain. Tidak puas pada pemerintah. Itulah keadaan demo yang sering kita perhatikan, dan ini sangat memprihatinkan. Apalagi dalam minggu kemarin
di tengah-tengah pandemi, mereka memperjuangkan apa, meneriakkan apa. Ya, ketika mereka hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, mereka melupakan banyak hal. Mereka mengorbankan diri mereka, terlebih mengorbankan orang lain. Bahkan mereka memberi penilaian-penilaian yang negatif terhadap orang lain. Ya, kehadiran orang-orang demikian itu selalu ada pada zamannya. Orang-orang yang tidak puas, orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan, orang-orang yang senantiasa merasa benar, selalu ada pada zamannya. Pada bacaan kita pun kita membaca bagaimana Yesus memberi penilaian kepada orang-orang Yahudi pada zamannya yang tidak puas atau mereka yang menolak apa yang Yesus tawarkan kepada mereka. Mereka mengabaikan dan tidak mau tahu terhadap segala sesuatu. Kita membaca pada ayat 16, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak. Jadi Yesus mengumpamakan mereka seperti kanak-kanak yang minta temannya untuk memainkan musik tetapi acuh tak acuh terhadap permintaannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Digambarkan di sana meniup seruling bagimu, menyanyikan lagu duka. Penggambaran terhadap Yohanes yang mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi mereka mengatakan apa kepada Yohanes? Ya, Yohanes sedang kerasukan setan. Ketika Yesus sang juru selamat itu menawarkan keselamatan, meniup seruling dan kamu tidak menari, menawarkan keselamatan agar umat dapat merayakan kehidupan. Mereka tidak menari dan mereka mengatakan Yesus sahabat para pendosa. Orang-orang ini menilai dirinya penuh hikmat, tetapi ukuran hikmat yang ada padanya adalah ukuran hanya sekedar melakukan hukum Taurat. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mereka tahu hikmat Tuhan tentang hukum Taurat, tetapi perbuatan mereka, ya kita tahu sendiri di dalam cerita-cerita di Alkitab. Sehingga pada ayat 25 Yesus menyentil mereka. Kalau ayat 16 sampai 19 tadi Yesus menggambarkan angkatan saat itu, ayat 25 sampai dengan 27 Yesus memberi penilaian pada mereka. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi karena semua itu disembunyikan bagi orang pintar dan bijak. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang pada zamannya merasa diri orang pintar dan orang bijak. Tetapi Allah membukakannya atau menyatakannya kepada orang kecil. Hikmat kebijakan tertutup bagi orang yang demikian. Dan pada orang kecil hikmat itu terbuka. Sehingga Yesus memberi tawaran, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus memberikan tawaran kepada umat saat itu, kepada saya dan ibu bapak sekalian, untuk belajar dari Dia. Belajar apa? Belajar menjadi lemah lembut,
dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya, belajar lemah lembut, belajar rendah hati, agar ada dalam ketenangan. Yesus mengajar kepada kita untuk menjadi peka, bisa merasa, bukan merasa bisa. Jadi, apa bedanya sih bisa merasa? Berarti ada kepekaan. Kepekaan bahwa hadirnya Tuhan. Kita merasa Allah hadir. Kita merasa tidak mampu sehingga datang kepada Allah. Sedangkan merasa bisa, seringkali kita merasa bisa dan mengeraskan hati. Menutup diri kita. Menutup karya Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita. Menutup kehadiran orang lain di tengah-tengah hidup kita. Menutup banyak hal ketika Allah bekerja dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, tema minggu ini, izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Mengajar kepada kita untuk terus bisa merasakan bahwa Allah hadir dalam segala hal, dalam segala peristiwa. Merasa bahwa kita tidak mampu. Kita memerlukan Tuhan. Bukan kita merasa bahwa kita sudah ada di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan terus belajar kepadanya. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita, mengajar kita untuk peka terhadap peristiwa, terhadap pribadi, terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan pandemi ini. Ketika kita harus sejenak menarik diri dari segala aktivitas. Kita diminta untuk peka melihat keadaan. Kadang kita diizinkan untuk kehilangan sesuatu. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta milik kita. Agar kita dapat belajar ikhlas. Menyadari kita merasakan bahwa semuanya itu bukan milik kita. Bahwa hidup ini bukan milik kita. Sehingga kita ikhlas melepas orang-orang yang pergi dari tengah-tengah kita. Kita ikhlas melepaskan anak-anak kita menjadi mandiri. Kita melepaskan pekerjaan kita, kita melepaskan masa lalu kita. Untuk kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah semuanya itu bukan milik kita? Sebenarnya semua itu titipan. Pekerjaan itu bukan milik kita. Tapi pekerjaan itu berkat yang Tuhan titipkan pada kita. Kalaupun kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang seringkali kita genggam. Karena Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau saat ini kita dilanda kesulitan, kesehatan kita menurun, kita ada dalam kecemasan. Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk
bisa merasakan betapa berharganya kesehatan bagi kita. Betapa berharganya udara yang seringkali kita hembus tanpa mengeluarkan biaya. Dan kalau kita sakit pasang oksigen sudah berapa harganya. Ketika kita diizinkan untuk membatasi aktivitas kita, sejatinya Allah sedang mengajar kepada kita untuk lebih dekat dengan orang-orang di keluarga kita, dalam rumah kita. Lebih dekat kepada Dia. Lebih dekat membangun persekutuan dengan Dia. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Mengajar kita arti beriman dengan sesungguhnya. Berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun hidup kita melalui peristiwa demi peristiwa. Melalui kesadaran demi kesadaran bahwa kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita saat ini sedang kehilangan pekerjaan, tidak ada lagi menurunnya pendapatan, usaha-usaha mulai seret, tapi toh kita masih hidup dan terpelihara. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu berjalan dari waktu ke waktu tanpa pernah kita duga. Orang dengan sakit yang sedemikian rupa dengan alat-alat yang ada dalam dirinya, tapi kemudian Tuhan masih memberikan mereka kesempatan. Artinya Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup dalam segala keterbatasan kita. Masa pandemi ini mengajar kita untuk terus percaya, menyadari bahwa ada kuk yang kita pikul, ada salib yang kita pikul, baik salib secara pribadi maupun setiap keluarga yang punya salib. Salib itu tidak membatasi kita untuk kemudian menangisi diri kita dan juga kita merasa lemah ataupun merasa kuat, bisa semua. Tidak. Tetapi salib itu mengajar kepada kita untuk kita merasakan bahwa Allah sedang memikul bersama-sama dengan kita. Allah sedang menuntun kita berjalan untuk kita dapat merayakan hidup pemberiannya itu. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita, mengajak kita untuk belajar merasakan setiap helaan nafas, setiap berkat, setiap rasa. Di sana Tuhan ada. Selamat merayakan kehidupan ini dengan merasakan bahwa Allah selalu ada pada kita. Kita terus bisa merasakan hadirat-Nya yang membawa damai sejahtera. Hati kita lega, jiwa kita penuh sukacita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Karena kepada kami Tuhan menunjukkan belas kasihan Tuhan. Kami ingin menerima tawaran Yesus untuk terus menuntun hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami terus bisa merasakan kehadiran Tuhan dan tuntunan tangan Tuhan
dalam setiap jalan hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk berjalan di masa-masa sulit ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Berkenan Allah terus menolong pemerintahan kami, presiden kami dan seluruh staf dan jajarannya. Mulai di tingkat nasional sampai di daerah-daerah. Agar pemerintah kami peka untuk terus mendatangkan upaya damai sejahtera dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih di masa sulit pandemi ini, ajarkan pemerintah kami untuk dapat mengatur perekonomian bangsa ini. Demikian juga dengan kami seluruh masyarakat, agar kami pun dapat terus bekerja dan mempercayakan roda pemerintahan ini kepada pemerintah kami. Ampunkanlah kiranya mereka yang dengan pongahnya merasa diri bisa untuk ada di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini. Jangan biarkan kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok tertentu menguasai kehidupan berbangsa kami. Biarlah kami tetap ada di dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk para medis yang terus berjuang untuk menolong pasien-pasien COVID-19 maupun pasien-pasien yang lain. Tambahkan kesehatan dan kekuatan kepada dokter, perawat, dan tenaga medis serta non-medis yang lain. Sehingga dari mereka ada perjuangan untuk kehidupan bagi para pasien. Kami mendoakan ilmuwan yang terus mencari dan berusaha menemukan obat serta antivirus atau vaksin bagi virus corona ini. Sehingga para pasien COVID-19 dapat dipulihkan karena pengobatan dan perawatan yang telah dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang terus berusaha mencari berkat Tuhan melalui pekerjaan dan usaha-usaha kami. Ajar kami mengatur berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami yang kami terima dari-Mu. Beri tuntunan dan hikmat-Mu kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk gereja Pok Kelapa Gading. Kami bersyukur dalam segala keterbatasan kami dapat menghadirkan sukacita dan pengharapan melalui pelayanan-pelayanan yang terus kami upayakan. Berkatilah pelayanan-pelayanan tersebut. Upaya-upaya kami untuk senantiasa menghadirkan kasih Tuhan, untuk dapat merasakan cinta kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Memberkati TK Rut, sekretariat, para majelis jemaat Tuhan dengan pergumulan kami masing-masing. Kami bersyukur karena Pak Rudi bersedia menolong kami memfasilitasi ibadah dalam perekaman yang terjadi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh persiapan kami guna merayakan hari ulang tahun di akhir bulan nanti. Tuhan menolong kami dengan segala persiapan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan hadirkan bagi kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami, untuk Ibu Sunarsi, Ibu Widiawati Fitria, Ibu Aritana Kaparang Ratu Uju, untuk anak Aurora Sero, Ibu Yusmina Sabaat Autopah, Ibu Loni Narahaba, Bapak Franklin Markus Worotikan, dan Ibu Yuke Amanda Putri. Mereka boleh bertambah usianya dalam minggu kemarin. Tambahkan juga berkat dalam hidup mereka, sukacita dalam merayakan
kehidupan anugerah Tuhan, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Angelina Maria Laramundi Takumangsang, keluarga Yetista Yurian, keluarga Omalin Cendun, keluarga Heru Cahyono, keluarga Maria Surbakti, keluarga Cliff Yohanes Umboh. Setiap keluarga memiliki pergumulan-pergumulannya. Ada salib yang harus mereka pikul, ada kuk yang harus mereka pikul dan mereka berjalan di dalamnya. Tolonglah mereka Tuhan, tambahkan kekuatan pada mereka ketika harus menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakitnya. Kami mendoakan Ibu Kesia Sumarni karena hari Jumat hamba-Mu telah operasi, Tuhan menolong pemulihannya. Kami mendoakan Pak Eka, Bapak Bangun yang dirawat di rumah sakit. Bapak Bungaran Sitompul juga telah selesai menjalani operasi di Bandung. Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Anawati, Ibu Angelina Laramundi Takumangsang, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompas, Bapak Theo dan Ibu Teni Latuhamalo, Bapak Heri Sunardi, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ani Rihite. Padamu Tuhan kami membawa mereka semua. Dalam kelemahan tubuh mereka karena usia, karena penyakit, Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka dapat menjalani hari hidup mereka dalam pengasihan Tuhan. Obat-obatan, makanan, dan perawatan keluarga, perawatan dokter, para medis, menjadi sarana untuk kesembuhan kekasih-kekasih-Mu ini. Kami pun mendoakan ya Tuhan, untuk segala aktivitas dan rencana-rencana kami di minggu ini. Kami percaya Allah terus menuntun hidup kami. Pertolongan-Mu ada pada kami. Apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Mereka yang bersyukur untuk perjumpaan dan juga untuk perpisahan, untuk berkat dan juga untuk pergumulan, Tuhan hadir dalam setiap hidup mereka. Jangan membiarkan kami hidup dalam acuh tak acuh, tetapi biarlah kami hidup dalam kepekaan, melihat berkat-berkat-Mu. Kuasa kasih Allah akan menolong kami, menolong gereja-gereja-Mu, menolong lembaga-lembaga yang terus berusaha menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Segala kelemahan kami Tuhan tahu, ampuni dosa kesalahan kami, bimbing kami agar kami terus melihat berkat-berkat dan anugerah-Mu. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, pada Yesus kami membawa doa kami. Dan kami mendasarinya doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan kembali dan terus melanjutkan perjalanan hidup kita dalam tuntunan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.